Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para pemirsa, saudara-saudaraku yang sekeyakinan dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang sebangsa setanah air, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang telah senantiasa melimpahkan, menggelontorkan dana rahmat dan nikmatnya kepada kita umat manusia. Hampir tidak pernah terlepas dalam satu detik pun Allah menggelontorkan, mengucurkan rahmat dan nikmatnya pada kita. Begitu banyak sekali nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Allah tidak pernah tarik pajak pada kita. Nikmat telinga yang diberikan oleh Allah, Allah tidak pernah narik pajak sama kita. Nikmat mulut bisa bicara, nikmat hidung bisa menghirup, belum nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah. Kurang apa perhatian, sayangnya, rahmatnya, rahimnya Allah terhadap kita. Cuman sayangnya kita kebanyakan ingkar akan nikmat-nikmat yang dikucurkan dan digelontorkan oleh Allah itu tadi. Kita harus bersyukur. Dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Tentunya dengan cara kita mengamalkan, mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran. Siapapun manusia dalam hidup ini, kalau ingin hidupnya super selamat, Al-Quran konsepnya. Siapapun dalam hidup yang ini, kalau ingin jadi super sehat, Al-Quran konsepnya. Siapapun di dunia ini kalau ingin bahagia, selamat, sukses, sehat, sumber semuanya itu ada dalam Al-Quran. Kenapa orang kadang sering gelisah? Kenapa orang kadang sering bingung? Kenapa orang kadang sering tidak menentu arah dalam hidupnya? Karena mereka lari dari ajaran Al-Quran. Coba kalau mereka mau sadar betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Ternyata manusia banyak yang ingkar. Maka jangan salahkan kalau Allah menimpakan suatu azab, suatu bencana, suatu cobaan yang sangat luar biasa. Coba kita teliti
Coba kita telusuri dan deteksi di alam semesta ini. Orang-orang yang beriman mengaku dirinya sebagai muslim, lebih banyak manakah mereka yang sholat 5 waktu atau yang tidak sholat? Lebih banyak mana yang mensyukuri akan nikmat Allah ketimbang orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Termasuk kejadian yang sekarang terjadi di muka bumi ini, yang namanya virus corona, COVID-19. Corona itu timbul dari mana? Corona itu timbul, kata Allah dalam Al-Quran, karena manusia memanjakan korina. Jadi kalau manusia sudah memanjakan korina, timbullah corona. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Surah An-Nisa, Allah berfirman. Ini pentingnya kalau kita mempelajari, apalagi sampai mengamalkan, mempraktekkan isi ajaran Al-Quran. Allah berfirman macam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Wa man barang siapa yakunish syaitanu lahu qarina, yang setan dalam hidupnya dimanjakan sebagai teman, fasa'a qarina, maka akan mempunyai dampak yang qarina, yang sangat buruk dan jelek. Dampaknya sekarang disebut dengan corona yang terjadi di muka bumi. Jadi corona timbul karena manusia terlalu memanjakan korina. Corona muncul karena manusia suka mengikuti korina. Corona muncul karena korina. Jadi korina itu adalah setan yang senantiasa menemani manusia dalam tiap detiknya. Dan itu yang sering dimanjakan, diikuti oleh manusia ketimbang harus memanjakan firman Allah dan mengikuti ajaran Al-Quran. Makanya barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Quran, maka Allah akan menyelamatkan dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya. Sebab Allah turunkan Al-Quran tujuannya ya untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan, mendamaikan kehidupan manusia di dunia dan akhiratnya. Bagaimana Allah telah berfirman dalam insyaallah surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha wallahu alam bimuradih. Allah yang Maha tahu tentang artinya Thaha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal qur'an, aku tidak menurunkan Al-Qur'an padamu Muhammad litashqa, untuk menjelakakan kamu. Jadi Allah turunkan undang-undang aturan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad dan umatnya bukan litashqa, untuk mencelakai mereka, bukan. Tapi sebaliknya, dalam ayat yang lain Allah telah menyatakan Al-Quran adalah sebagai obat dan petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Pada ayat lain Allah berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Al-Quran adalah konsep utama untuk jadikan manusia sehat zahir dan batin. Al-Quran adalah konsep utama untuk jadikan manusia sukses
dunia dan akhiratnya. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.